Selamat datang. Kali ini kita akan membedah salah satu topik yang paling fundamental sekaligus paling kompleks dalam dunia kedokteran, homeostasis asam basa. Percayalah, memahami patofisiologinya adalah kunci untuk bisa menginterpretasi kondisi pasien-pasien kritis. Lihat angka ini, cuma segini loh rentang pH darah kita yang normal. Sangat-sangat sempit. Bayangkan, setiap enzim, setiap protein, dan semua proses seluler di tubuh kita itu disetting untuk bekerja paling optimal hanya di dalam rentang yang super presisi ini. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Apa yang terjadi kalau keseimbangan yang super ketat ini goyah? Ketika pH darah bergeser sedikit saja keluar dari batas normalnya, sebuah rentetan masalah patologis akan langsung terpicu. Yuk kita selami 4 gangguan utama yang bisa terjadi. Oke, biar pembahasannya sistematis, kita akan bagi jadi 5 bagian utama. Kita mulai dari fondasinya dulu. Lalu kita bahas asidosis, yaitu saat pH turun, dan alkalosis saat pH-nya naik. Setelah itu, kita akan lihat gimana cerdasnya tubuh melakukan kompensasi, dan terakhir kita simpulkan semuanya dalam implikasi klinis. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Keseimbangan asam basa di tubuh kita itu bukan kebetulan. Semuanya diatur oleh sebuah hubungan matematis yang elegan antara sistem metabolik dan sistem pernafasan kita. Nah, ini dia jantung dari semuanya, persamaan Henderson-Hasselbalch. Tapi jangan pusing dulu lihat rumusnya, anggap saja ini seperti jungkat-jungkit. pH tubuh kita itu ditentukan oleh rasio atau perbandingan antara dua hal, komponen metabolik yang diwakili oleh bikarbonat atau HCO3- dan diatur ginjal, dengan komponen respiratorik yang diwakili oleh tekanan CO2 atau PaCO2 yang diatur oleh paru-paru. Keseimbangan ini inti dari semua yang akan kita bahas. Poin yang paling krusial di sini adalah kecepatan respon kedua sistem ini beda banget. Sistem metabolik yang diatur ginjal itu kerjanya lambat, butuh waktu berjam-jam sampai berhari-hari untuk merespons. Sebaliknya, sistem pernapasan kita lewat paru-paru bisa mengubah kadar CO2 cuma dalam hitungan menit. Nah, perbedaan kecepatan inilah yang jadi dasar dari mekanisme kompensasi tubuh. Sekarang kita masuk ke gangguan yang pertama, asidosis. Ini adalah sebuah kondisi di mana pH darah kita turun di bawah 7,35. Artinya, tubuh kita jadi terlalu asam. Jadi ada dua jalan utama yang bisa bikin tubuh kita jadi asidosis. Pertama, asidosis metabolik. Di sini masalahnya ada di komponen metabolik, yaitu kadar bikarbonatnya yang turun. Yang kedua, asidosis respiratorik. Nah, di sini masalahnya ada di pernafasan. Paru-paru gagal membuang CO2, jadi kadar CO2 di darah meningkat. Oke, khusus untuk asidosis metabolik, kita punya semacam alat detektif yang penting banget untuk mencari tahu penyebabnya. Namanya anion gap. Rumus sederhana ini membantu kita mengidentifikasi apakah ada asam misterius yang tidak terukur di dalam darah yang jadi biang keladinya. Nah, dari hasil hitungan anion gap tadi, asidosis metabolik bisa kita bagi jadi dua jenis. Yang pertama, high anion gap. Ini disebabkan oleh penumpukan asam-asam organik. Contoh klasiknya itu ketoasidosis pada diabetes atau asidosis laktat. Yang kedua, normal anion gap. Ini terjadi karena tubuh kehilangan bikarbonat, biasanya karena diare berat. Dan ini adalah salah satu konsekuensi klinis yang paling berbahaya dari asidosis. Jadi gini, untuk menyeimbangkan kelebihan ion hidrogen yang asam di luar sel, tubuh akan memasukkan ion hidrogen itu ke dalam sel. Nah, sebagai gantinya, ion kalium dikeluarkan dari sel ke darah. Akibatnya, kadar kalium di darah melonjak, ini yang disebut hiperkalemia, dan kondisi ini bisa langsung mengacaukan irama listrik jantung dan memicu aritmia yang fatal. Oke, dari asidosis, sekarang kita beralih ke kondisi sebaliknya, alkalosis. Ini adalah kondisi di mana pH darah kita naik di atas 7,45 yang membuat lingkungan tubuh menjadi terlalu basah. Patofisiologi alkalos metabolik ini unik banget, ada dua fase. Gak cukup cuma kehilangan asam, misalnya karena muntah di fase inisiasi. Supaya kondisi basah ini bisa bertahan lama, harus ada fase kedua, yaitu fase pemeliharaan. Di fase inilah ginjal gagal membuang kelebihan bikarbonat, biasanya karena tubuh dehidrasi atau kekurangan kalium. Fenomena ini dengan cerdas menunjukkan betapa kompleksnya cara kerja ginjal. Jadi begini, dalam kondisi dehidrasi parah, tubuh kita itu dihadapkan pada pilihan sulit. Dan ternyata, tubuh lebih memprioritaskan untuk menahan cairan dan natrium daripada mengoreksi pH. Hasilnya, ginjal terpaksa membuang asam ke urin meskipun darah sudah dalam keadaan basah. Ini sebuah paradoks klinis yang penting banget untuk dipahami. Sekarang kita lihat alkalosis respiratorik.
Ini kan terjadi karena kita napas terlalu cepat ya, hiperventilasi. Akibatnya apa? Kadar CO2 di darah turun drastis. Penurunan CO2 ini atau hipokapnia ternyata memicu penyempitan pembuluh darah di otak. Nah, inilah yang mengurangi aliran darah ke otak dan jadi penyebab utama gejala pusing atau bahkan pingsan pada orang yang lagi panik dan hiperventilasi. Ada lagi efek penting lainnya, yaitu pada kalsium. Ternyata, saat pH darah naik jadi basa, protein albumin di darah jadi lebih lengket dan mengikat kalsium aktif lebih kuat. Akibatnya, kadar kalsium aktif yang bebas di darah jadi menurun. Inilah yang menyebabkan gejala-gejala seperti kesemutan di sekitar mulut atau ujung jari, bahkan sampai kram otot atau tetani. Oke, kita sudah lihat berbagai gangguannya. Sekarang, gimana cara tubuh kita yang super canggih ini mencoba memperbaiki semuanya? Nah, kita masuk ke mekanisme kompensasi. Tubuh kita itu punya 3 lapis pertahanan, dan masing-masing punya kecepatan respons yang berbeda. Lapis pertahanan pertama yang paling cepat, hitungan detik, itu adalah sistem buffer kimiawi di darah. Lalu, dalam hitungan menit, sistem pernafasan akan menyesuaikan laju napas. Dan yang terakhir, mekanisme yang paling kuat tapi juga paling lambat adalah sistem ginjal, yang butuh waktu berjam-jam hingga berhari-hari untuk bekerja maksimal. Perubahan pH ini juga ngaruh banget loh ke pengiriman oksigen ke seluruh tubuh. Ini yang kita sebut efek Bohr. Coba bayangkan gini, dalam kondisi asidosis atau asam, hemoglobin itu jadi lebih ikhlas, genggamannya pada oksigen jadi lebih longgar, sehingga oksigen gampang dilepaskan ke jaringan yang lagi butuh. Sebaliknya, pada kondisi alkalosis atau basa, hemoglobin jadi posesif, genggamannya ke oksigen jadi terlalu erat, sehingga oksigen malah jadi susah dilepaskan ke jaringan. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Di sini kita akan rangkum semua yang sudah kita bahas dan ambil pesan-pesan kunci dari sudut pandang seorang klinisi. Tabel ini adalah rangkuman paling esensial dari semua pembahasan kita. Coba perhatikan polanya ya. Pada asidosis metabolik, masalah primernya adalah HCO3- turun, maka kompensasinya adalah sistem pernapasan akan menurunkan PaCO2. Lihat kan? Sistem yang berlawanan selalu mencoba untuk membantu. Sebaliknya, pada asidosis respiratorik, masalahnya PaCO2 naik, maka kompensasinya adalah ginjal yang akan berusaha menaikkan HCO3-. Memahami pola ini adalah kunci untuk membaca hasil analisis gas darah dengan akurat. Dan mungkin ini adalah pesan yang paling fundamental dari semuanya. Angka pH yang abnormal, entah itu asidosis atau alkalosis, itu bukanlah diagnosis akhir, itu adalah sebuah sinyal, sebuah gejala. Tugas utama kita sebagai klinisi bukan cuma mengoreksi angkanya, tapi mencari tahu dan mengobati apa penyakit utama yang menyebabkannya. Entah itu infeksi, gagal ginjal, atau masalah pernapasan. Wah, terima kasih banyak ya sudah mengikuti analisis mendalam ini sampai selesai. Kalau Anda merasa pembahasan seperti ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel Ruang Dosen. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Klik tombol suka dan bagikan video ini kalau dirasa bisa membantu menyebarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi orang lain. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.